Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Damaris Nikamete, NIM 23110067. Saya dari kampus I Strada Indonesia, prodi S1 Keperawatan kelas 1B. Di sini saya memperjelaskan atau sistem persarapan, yaitu ada dua. Yaitu yang pertama sistem saraf pusat, yang kedua sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak encephalon, sumsum tulang belakang, medulla spinalis. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, perlu perlindungan. Otak juga dilindungi dengan 3 lapisan membran mendingan. Yang pertama, dura mater. Dura mater terdiri dari 2 lapisan yang terluar bersatu dengan tengkorak sebagai endosteum dan lapisan lain sebagai dura mater yang mudah dilepaskan dari tulang kepala. Yang kedua, archaeoid mater disebut demikian karena bentuknya seperti sarang laba-laba. Di dalamnya dapat cairan yang disebut liquor cerebrosspinalis, semacam-macam cairan limpa yang mengisi sela-sela membran arconium. Yang ketiga, perimeter, lapisan terdalam yang mempunyai bentuk disesuaikan dengan lapisan-lapisan permukaan otak. Otak cephalon terletak dalam rongga tengkorak kranium, berat 1-1,2 kg. 2% berat badan, dibungkus oleh 3 lapis selaput otak penigen. Di antaranya lapisan bagian dalam selaput ada cairan cerebropinal CSS lebih kurang 20% dalam mengalir ke otak. Butuh oksigen 5 kali lebih banyak. Bila suplai oksigen terganggu 3 menit, kerusakan sel otak irreversible. Otot encephalon. Otot mempunyai 5 bagian, yaitu otot besar cerebrum, kedua otot tengah mesencephalon, ketiga otak kecil cerebellum, keempat otak kecil reflexum, 4 sumsum sambung medulla oblongata, kelima jembatan farul fons farsoli. Medulla spinalis, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang di dalam tulang belakang terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu 1 lapisan luar yang berwarna putih, kedua lapisan dalam berbentuk kupu-kupu yang berwarna kelabu. Otak mendapat suplai darah dari 2 arteri besar, yaitu arteri bronkitis interna dan arteri vertebroversister. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik motorik dan saraf penghubung. Fungsi saraf mengantar impuls dari otak ke otak. Kedua, sistem saraf tepi SST. Sistem saraf tepi adalah saraf sistem di luar sistem saraf pusat untuk menjalankan otot dan organ tubuh. Sistem saraf tepi secara fungsinya, sistem saraf tepi terbagi menjadi sistem aferen dan sistem aferen, yaitu ada 2. Yang pertama, sistem saraf eferen sensorik. Yang kedua, sistem saraf eferen motorik. Sistem saraf sadar, somatik, nervus,
12 pasang. Saraf tersebut otak, saraf ceranian, terdiri 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motor, 4 pasang saraf gabungan Menelius radialis terbagi menjadi 12 nerves. Pertama, nervus olfactorius mensarapi indera perciuman. Kedua, nervus opticus mensaraf indera penglihatan, tajam penglihatan. Ketiga, nervus oculomotorius mensarapi gerakan bola mata dari dalam keluar. Keempat, nervus stellarius mensarapi gerakan bola mata ke bawah dan samping kanan kiri. Kelima, nervus trigeminus mensarapi kulit wajah sentik. Keenam, nervus abducens mensarapi gerakan bola mata ke samping. Ketujuh, nervus partialis mensarapi otot wajah, lidah pengecapan. Kedelapan, nervus olfactorius mensarapi indera pandangan, menjaga keseimbangan. Kesembilan, nervus globularius mensarapi gerakan lidah menelan. Kesepuluh, nervus vagus menyerapi laring, gerakan pita suara menohan. Kesebelas, nervus anterius mensarapi gerakan kepala dan bahu. Kedua-belas, nervus hypoglossus mensarapi gerakan lidah. Sistem saraf sadar sistematik. Pasang saraf sumsum tulang belakang saraf spinal. Pertama, 8 pasang saraf leher servikal. Kedua, 12 pasang saraf pinggul torakal. Ketiga, 5 pasang saraf pinggul lombal. Keempat, 5 pasang saraf pinggul sakral. Kelima, 1 pasang saraf ekor kongsigal. Sistem saraf tak sadar otonom. Sistem saraf otonom oleh tersebut saraf yang berasal dari otot maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Yang kedua, sistem saraf otonom dapat dibagi atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Perbedaan struktur antara saraf simpatik dan parasimpatik terletak pada posisi ganglion. Saraf simpatik mempunyai ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang menempel pada sumsum tulang belakang sehingga mempunyai urut praganglion prapendek, sedangkan saraf parasimpatik mempunyai urat praganglion yang panjang karena ganglion menempel pada organ yang dibantu. Ketiga, fungsi sistem saraf simpatik dan parasimpatik selalu berlawanan. Antigoni, sistem saraf parasimpatik terdiri dari keseluruhan nervus vagus bersama cabang-cabangnya ditambahkan dengan beberapa saraf otot lain dan saraf sumsum sambung. Sistem saraf tak sadar otonom. Pertama, parasimpatik. Kedua, simpatik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.